Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Yubion TV. Senang sekali untuk hari ini saya Armin Nasri bisa kembali lagi hadir di Yubi Podcast kita, yaitu Membangun Aceh. Ya, nah pastinya juga di setiap episodenya kita bakal menghadirkan para narasumber atau juga bintang-bintang tamu yang pastinya juga dengan kehadiran mereka bisa memberikan pengetahuan baru buat kita semuanya, bisa menjadi insight atau juga masukan ya, pastinya juga tentang apapun tema-tema yang setiap edisinya kita hadirkan. Nah, spesial sekali Masya Allah nih untuk hari ini. Alhamdulillah sudah hadir di Yubi Podcast Membangun Aceh kita. Akhirnya ya, setelah ditunggu-tunggu juga nih sama pemirsa di rumah, Ustadz kita tercinta, Ustadz Zul Arafah. Nah, dan pastinya juga beliau merupakan salah satu tokoh ulama Aceh yang juga sangat dicintai oleh masyarakat ya. Dan tentunya juga yang kehadirannya juga selalu ditunggu-tunggu. Spesial sekali nih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Masya Allah. Terima kasih sudah berhadir di sini ya akhirnya Ustadz ya. Oke, alhamdulillah sehat ya Ustadz semuanya. Alhamdulillah sehat walafiat, berkat doa kita bersama. Masya Allah. Kegiatannya apa nih? Sebelum kita mulai mungkin kita tahu juga kegiatan aktivitas ya, sekarang nih. ya, ini lagi sibuk acara doa tsunami dan zikir, sekalian doa untuk banjir bandang ya. Banyak mana-mana ya, pun diundang. Gini sekarang Aceh kan dalam keadaan musibah. Ya, kita lagi berduka. Harus kita berdoa. Pastinya. Kalau nggak berdoa mungkin nanti datang musibah lagi terus. Iya, itu yang pastinya juga menjadi yang harus kita pahami gitu ya, yang pastinya juga menjadi concern buat kita semuanya. Nah, dan pastinya juga dengan kehadiran Ustadz Zul Arafah kali ini, nah kita juga karena ini di akhir tahun juga nih ya pemirsa ya. Nah, jadi kita bakal mengangkat sebuah tema yaitu tentang refleksi akhir tahun 2025 ini ya, dan tentunya juga untuk Universitas Mulia Indonesia yang gemilang di tahun 2026, dan tentunya juga buat seluruh masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, langsung aja nih ya, nah pastinya juga mungkin kita mulai aja nih Ustaz ya. Nah jadi ya pastinya juga buat pemirsa di rumah ya, sebelum kita juga memulai membahas lebih lanjut ya, nah ya pastinya juga ini kita pengen tahu juga nih makna refleksi ya, atau juga mungkin muhasabah diri akhir tahun ya kalau dalam perspektif Islam ya. Nah, ada pastinya juga nih khususnya untuk yang di dunia pendidikan nih, untuk sivitas akademika di kampus dan juga masyarakat pastinya, itu seperti apa sih refleksi dalam Islam gitu ya, apalagi di akhir tahun gitu. Ya, baik, alhamdulillah. Refleksi di akhir tahun ini bagaimana caranya kampus bisa menjaga dan melahirkan para intelektual yang siap untuk terjun di masyarakat, yang siap untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan di kampus. Nah, kita ingin lahir di kampus itu generasi-generasi Rabbani, generasi-generasi Qurani, generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan muhasabahnya untuk bagaimana dapat melakukan apa yang telah dilakukan dan ke depan bisa mencari lagi apa yang akan dilakukan. Nah, jadi bagaimana caranya mahasiswa ini dia itu bisa berkreasi, selalu berkreasi, tentu berkreasinya yang baik. Oke. Nah terus kalau misalnya kalau dalam agama kita Islam ya, nah pastinya juga ini penting sekali untuk selalu evaluasi diri. Pastinya juga tidak hanya di akhir tahun Ustaz ya, pastinya juga namanya juga manusia. Ya pastinya juga kita kadang-kadang mungkin pulang ke rumah malah, apalagi juga pas saat tahajud. Nah itu kan bagian dari kita juga karena kita apalagi tenang gitu ya. Nah jadi itu bisa menjadi momen untuk evaluasi diri juga gitu. Nah dan pastinya juga kalau dalam Islam evaluasi diri atau juga muhasabah ini terutama dibuat sebagai langkah menuju perbaikan di masa depan, yang pastinya juga kalau dalam Islam pasti sering dianjurkan Ustaz ya. Pastinya juga untuk ya menjadi manusia itu pasti akan menjadi lebih baik lagi ya ke depannya ya. Oke. Nah terus kalau misalnya nilai-nilai paling penting ini, mungkin poin-poin penting yang harus kita renungkan, terutama nih buat para mahasiswa ya, mungkin kita masuk khususnya untuk keluarga besar UI gitu ya.
Nah di akhir tahun apa sih gitu ya, mungkin secara general atau juga secara khusus yang harus benar-benar kita evaluasi nih di akhir tahun gitu. Alhamdulillah, nilai-nilai bagaimana bisa kita lakukan di akhir tahun itu, bagaimana mahasiswa ini bisa menjadi agent of change, agen perubahan. Nah, makanya modal bangsa itu, mahasiswa itu adalah aset bangsa, calon pemimpin ke depan. Bagaimana mahasiswa ini bisa berbuat untuk negeri yang kita cintai ini. Jadi maka itu kita harus jadikan mahasiswa ini pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh bagi masyarakat, karena mereka orang intelektual, orang berilmu. Nah, maka itu dikatakan hal yastawi alladhi ya'lamu walladhi la ya'lamu, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Beda. Jadi mahasiswa ini memang orang-orang berilmu dia. Itu maka dididik, digembleng, dibina dia untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlak karimah, pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh untuk masyarakat. Jadi pemimpin itu harus pintar, cerdas, dan beradab. Oke, nah pastinya juga ini seperti Ustaz katakan tadi ya, agen perubahan, masih sebagai ya agen perubahan ya, pastinya juga yang menjadi tumpuan dari masyarakat juga gitu ya. Nah pastinya juga ini salah satu yang perbuatan mulia juga Ustaz ya. Nah selain belajar, nah tentunya juga ini melakukan tindakan yang benar-benar real actionnya ada gitu, karena juga masyarakat ya pastinya juga selain sama pemerintah, nah pasti juga ya bukan menggantungkan harapan sih. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti juga mudah-mudahan mahasiswa yang bergerak untuk mewakilkan masyarakat juga ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah dan pastinya juga ini mungkin kita pengen tahu juga ya dari perspektif atau juga sudut pandang Ustadz juga, nah, khususnya ini untuk mahasiswa-mahasiswa di Aceh di tahun 2025 ini ya, ini seperti apa sih Ustadz gitu ya? Mungkin dalam pandangan Ustadz kalau mahasiswa sekarang itu apa yang berubah, atau mungkin kalau dulu mungkin kompak, kalau sekarang mungkin karena juga ya media sosial segala macam gadget, kalau misalnya dari perspektif pribadi Ustadz sendiri nih, kalau kita lihat sekarang zaman semakin canggih, semakin modern, sepertinya mahasiswa ini nafsi-nafsi ya. Iya, kalau sekarang ya, ya. Padahal sudah jelas alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, bersatu bersama, pasti kalian kuat. Sekarang sudah nafsi-nafsi. Begitu cepatnya pengaruh informasi, informasi hari ini yang dimanapun berada bisa diketahui dalam hari ini. Ini tantangan besar bagi mahasiswa sekarang. Kalau tidak dibekali dengan iman, karena kita syariat Islam, tidak dibekali iman itu sangat berbahaya. Karena informasi itu kan harus disaring. Benar-benar sekali. Harus disaring. Kalau nggak disaring itu sangat berbahaya bagi. Makanya itu mereka harus ditancapkan iman dulu di hati. Nah, sehingga mereka nanti jadi pengusaha yang beriman. Jadi pedagang yang beriman. Mereka tahu mana halal, mana haram. Benar-benar sekali. Itu. Mana baik, mana buruk. Itu sangat luar biasa sekarang. Karena itu bekal ya, pasti juga nanti ya, saya. Karena juga sekarang ini lagi menimba ilmu. Nah, pastinya juga perlu ya semua itu dasar ya. Agama yang kuat, keimanan yang kuat. Itu harus tadi ya. Nah, pastinya juga itu sebelum nanti para agen-agen perubahan ini ya, yang pasti juga menjadi harapan masyarakat itu benar-benar siap gitu ya, tidak hanya mungkin tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, yang pasti seperti Ustaz sampaikan tadi ya Ustaz ya, mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik, mana yang tidak gitu. Nah ini pasti juga ini dari masih di bangku kuliah gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya harapan-harapan atau juga mungkin yang ingin Ustadz sampaikan gitu ya, supaya juga mahasiswa-mahasiswa sekarang apa sih gitu yang mungkin nilai-nilainya sedikit menurun sekarang ini, dan apa yang harus ditingkatkan lagi, dibekali lagi gitu ya. Sebenarnya yang sekarang sangat menurun itu banyak di antara kita yang tidak menghargai guru. Ya, banyak saya lihat. Benar. Banyak sekali yang tidak menghargai guru. Makanya kalau kita ingin anak kita soleh, maka orang tuanya harus soleh dulu. Baru anak soleh. Benar. Kalau kita tidak menghargai guru, ilmu itu tidak berkah. Benar sekali. Ini sangat banyak kita lihat sekarang ya. Makanya anak-anak itu harus diajarkan yang pertama adab, akhlak, sopan santun. Itu harus diajarkan. Berarti itu nilai-nilai spiritual yang harus itu sangat itu. Apalagi orang tua. Nah, makanya orang tua
harus mendoakan anak. Benar sekali. Nah, kita sukses karena doa ayah, ibu. Mungkin kalau nggak didoakan ayah ibu, mungkin kita nggak akan sukses. Iya, Begitu hebatnya, sangat pengaruh itu. Benar-benar. Nah itu juga mungkin yang sedikit terlupakan ya, bukan sedikit sih, tapi kebanyakan. Kebanyakan. Kalau kita lihat mungkin kasus-kasus, ya mungkin kita sebagai guru juga secara tidak langsung ataupun secara langsung sangat prihatin gitu ya. Bagaimana juga di media sosial itu tingkat-tingkat SD yang merokok di depan gurunya di kelas itu kan ada lagi heboh gitu, saya viral gitu ya. Terus juga sedikit dikasih hukuman sudah melawan. Nah itu juga hal-hal yang menjadi kekhawatiran juga ya. Nah, terus juga mungkin yang seharusnya gitu Ustaz ya. Nah, apalagi juga nih kita mungkin mahasiswa-mahasiswa yang di Aceh yang pastinya juga kita seperti ya alhamdulillah ya kita punya privilege sendiri karena kita berada di bumi Serabi Mekah gitu. Nah, mungkin sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain Ustaz ya. Nah, itu yang harus kita kuatkan lagi ataupun yang harus yang semestinya gitu ya Ustaz ya, menurut dari perspektif Islam seorang mahasiswa itu ya itu apa sih gitu yang mungkin bisa Jadi sesuatu tempat pendidikan itu disiplinnya harus kuat dan ketat. Kalau pendidikan suatu tempat itu disiplinnya kuat dan ketat, insya Allah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berbobot, yang mentalnya kuat, tidak cengeng. Nah, jadi makanya disiplin di suatu tempat pendidikan itu harus ketat. Nah, kalau sekarang sudah mungkin nggak boleh lagi pukul, nggak boleh lagi. Kalau saya di pesantren dulu, ya itu kalau pukul dibotain, hukumannya keras, sehingga kita nggak boleh bahasa Indonesia, harus bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau ketahuan itu habis kita dipukul, itunya nggak pernah lapor sama orang tua. Jadi kalau disiplin suatu tempat lembaga pendidikan itu keras, insya Allah hasilnya pasti berkualitas, berbobot, dan tidak cengeng. Tapi kalau seandainya disiplin suatu tempat pendidikan itu kurang ketat, alias dimanjain, itu berat sukses. Mulai tanya sama ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita, bagaimana dulu kakek kita mendidik ayah kita, luar biasa. Saya sudah cek di mana-mana, didikan kakek-kakek kita untuk ayah kita luar biasa ketatnya. Sehingga kita lihat orang-orang zaman dulu, jangankan matematika, mereka kalau menghitung sesuatu, ya itu nggak perlu pakai kalkulator. Kau coba cek, ayah saya, ibu saya langsung hitung 2, 3, 4 pakai otak. Kita nggak sanggup, kita pakai kalkulator. Itu contoh ilmu dulu, karena ilmunya sangat berkah gitu, sangat berkah. Kenapa? Karena seorang guru mendidiknya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kalau sekarang wibawa guru sudah jauh hilang. Kenapa? Nggak boleh pukul. Jadi ya, anak-anak didik bebas dia. Merokok nggak boleh pukul, ya kan? Telat nggak boleh pukul, telat nggak boleh pukul. Disiplin sekali dia. Disiplin sekali. Akhirnya kalau anak seperti itu mau jadi apa ke depan? Pasti akhlaknya hancur, sangat hancur. Berarti ilmu yang diajarkan oleh guru-guru itu ya tidak berkah bagi mereka. Karena kita bersyukur di Nanggro Aceh Darussalam ini adalah syariat Islam berlaku. Itu suatu nilai plus untuk Nanggro Aceh Darussalam. Tapi kita harus berusaha dong. Jangan syariat Islam tapi nggak berjalan, nggak bisa. Ya, sebagai agen hanya identitas saja. Tidak bisa, tidak bisa, harus berjalan. Kalau berjalan, insya Allah semua baik-baik saja. Nah, mungkin kalau Ruben juga saran juga nih, mungkin karena ya perspektif itu juga pandangan atau juga kegelisahan Ustadz ya sebagai orang tua juga gitu ya, nah sebagai abang gitu melihat generasi-generasi sekarang nih, generasi-generasi Gen Z sekarang nih Ustadz ya, nah dengan banyaknya hal-hal yang ya mungkin tidak semuanya ya, banyak juga yang berprestasi tapi banyak juga yang mungkin melenceng karena kebebasan itu tadi ya, apalagi juga di rumah mungkin kurang mendapat perhatian juga karena juga mungkin orang tua ya sibuk bekerja, pagi berangkat pulang sore gitu saya. Nah itu
kegelisahan apa sih gitu mungkin yang Ustadz rasakan gitu Ustadz ya, melihat generasi muda sekarang ini yang mungkin ada sebagian yang bisa dibilang ya seperti itu gitu ya, kayak seperti lost control juga gitu ya. Ada nggak sih mungkin yang mungkin kegelisahan yang Ustadz rasakan melihat? Semua kita gelisah. Iya pasti. Apa yang akan terjadi kalau seandainya kita meninggalkan dunia ini? Bagaimana kondisi anak-anak cucu kita? Ya benar-benar. Itu sebagai perspektif orang tua. Wah, luar biasa itu. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu tanggung jawab kita tuh anak kita. Darah daging kita, keturunan kita. Iya. Tugas kita yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Iya. Iya. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh. Jadikanlah anakku anak yang solehah, yang wanita. Itu harus kita selalu doakan. Ya Allah, jadikanlah anakku anak baik. Jangan sampai anakku durhaka kepadaku, ya Allah. Iya. Angkat cabut seluruh kenikmatan haram pada tubuh anak cucuku. Apalagi yang sekarang heboh narkoba luar biasa. Doa ayah ibu sangat mustajab. Iya. Doa mama untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Doakan anak, ya Allah, cabut kenikmatan narkoba pada anakku, ya Allah. Insya Allah. Makanya ayah ibu harus selalu berdoa kepada Allah. Iya benar-benar. Doa itulah senjatanya orang beriman. Mungkin kalau tidak ada doa, makanya doa sambil bekerja, bukan bekerja sambil doa, salah itu. Benar-benar. Berdoa sambil bekerja. Betul gitu? Iya. Doa. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti ku kabulkan. Tapi dengan catatan, antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus pede, harus percaya diri, harus yakin doa diijabah. Iya. Nah, jadi kita doa yang serius, karena Allah itu mujib, maha menerima doa. Maka itu tugas ayah ibu yang pertama mendoakan, dan anak dikontrol selalu. Iya pasti. Jangan dibiarkan, nak sudah sholat nak, bangunkan dia sholat. Iya. Nah, di mana dia pergi, sama siapa pergi nak. Anak pulang nanti dikontrol juga. Kemudian jangan dimanjakan dengan uang. Iya benar. Karena uang itu mudah dia untuk membeli maksiat. Nah, uang itu mudah dia untuk membeli maksiat, baik itu narkotika, baik itu minuman. Jadi dengan uang, makanya anak jangan terlalu dimanja dengan uang yang banyak. Itu bisa berbahaya. Apalagi anak tidak sholat. Iya benar. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Kalau anak kita sholat, ya subuhnya di masjid 5 waktunya berjamaah, ya itu insya Allah anak kita kalau sholatnya terjaga, insya Allah Allah akan jaga dia. Tapi kalau dia nggak menjaga sholat, maka Allah tidak akan jaga anak itu. Makanya doa ayah ibu tuh sangat kuat untuk anak. Saya merasakan saya bisa seperti ini karena doa ayah ibu saya. Saya merasakan, ya Allah, begitu dahsyatnya doa kedua orang tua, apalagi doa kakek kita, doa di atas kaki lagi. Itu dahsyat saya lihat doa itu. Makanya jangan sepelekan doa. Benar-benar. Karena doa itu bukti kita itu seorang hamba, hamba Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh Allah. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh pertolongan Allah. Butuh sekali kita. Tanpa pertolongan Allah, tanpa lindungan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Contoh seperti bencana sekarang terjadi. Kalau nggak kita datang kepada Allah, minta, ya Allah jangan uji kami di luar batas kemampuan kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, dan husnuzon, baik sangka atas musibah yang menimpa di kami. Dan al-lutfu. Al-lutfu itu adalah kecerdasan menangkap bahasa hikmah, bahasa peringatan di balik musibah, bencana yang terjadi pada diri kita. Apa di balik itu? Hikmahnya apa? Nah itu juga pasti juga buat orang tua ya. Nah jadi saya
saya setuju sekali ya. Nah pastinya juga seperti yang Ustaz sampaikan tadi, nanti untuk bisa melakukan perubahan ya pastinya juga peran orang tua, tidak hanya melalui langsung tapi melalui doa juga Ustaz ya, karena juga udah orang tua itu ke anak juga sampai begitu juga sebaliknya. Dan pastinya ya menjadi ya, karena anak adalah titipan yang pasti juga itu harus benar-benar nanti Allah juga akan meminta pertanggungjawaban juga ya pastinya Ustaz ya. Nah dan satu lagi ya mungkin untuk penyemangat nih buat orang-orang tua, karena itu juga ya mungkin yang insya Allah akan kita bawa di alam kubur, karena anak yang soleh itu ya yang pasti juga pahalanya juga akan mengalir ya. Nah jadi pastinya juga kalau ya tidak dididik dengan baik ya, kegelisahan yang dari seorang orang tua seperti Ustadz sampaikan tadi, apa yang terjadi kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, bagaimana kondisi anak kita? Benar. Apakah masih sembah Allah? Iya. Makannya apa? Orang yang dipikir makannya apa? Sebenarnya mata'budu, apa yang akan kau sembah setelah ayat tidak ada? Bukan matakulu, takulu itu makan. Ta'budu sembah. Nah, jadi sekarang kita lihat ya, orang-orang tua menyiapkan anaknya tuh bukan untuk akhirat. Iya. Saya sudah lihat sekarang. Anak-anak disiapkan untuk apa yang akan dia makan. Untuk dunianya. Bukan untuk akhiratnya. Tapi kalau orang tua yang cerdas, yang jenius, dia akan mempersiapkan anaknya bagaimana dia sama anaknya bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam surga Firdaus. Dunia sebentar ini, tinggal semuanya. Jadi kita siapkan anak bagaimana kelak di akhirat ya, mereka bisa berkumpul lagi bersama ayah ibunya sebagaimana mereka berkumpul di dunia. Jadi ayah mengajak ke surga, ayah mengajak berzikir, mengajak beristifghfar, mengajak bersalawat, mengajak bertaubat. Ini kan seorang ayah. Dia mengajak bagaimana nak nanti kita bisa selamat nak di akhirat nanti dan bisa berjumpa kembali. Itulah seorang ayah yang mendidik anaknya selamat dunia akhirat. Jadi jangan salah kita. Banyak kita lihat orang tua sekarang, dia berikan sekolah tinggi-tinggi. Pas ayah ibunya meninggal nggak ada di tempat. Satu orang anak pun nggak ada di tempat. Anaknya hebat-hebat, S3, profesor, tapi ketika ayah ibunya meninggal tidak ada satupun yang bisa memandikan ayahnya. Seorang ayah ibu, dia ingin nanti kalau dia meninggal, dia ingin anaknya yang mengkafani tubuhnya. Betul? Dia ingin anaknya yang memandikannya. Dia ingin anak kandungnya yang laki-laki menjadi imam untuk sholat jenazah terakhir. Dia ingin selanjutnya yang selalu mengirimkan doa untuk ayah ibu kalau ayah ibu sudah berada di alam kubur. Selama ayah ibu berada di alam barzakh, selama ayah ibu berada dalam kubur, doa anak mengalir kalau anaknya mendoakan. Apalagi anaknya beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa ayah ibuku. Tak kala anak beristighfar untuk orang tua yang sudah berada di alam kubur, farrufi'ad darajat, Allah angkat satu derajat untuk ayah ibunya. Selama ayah ibu dalam kubur di alam barzakh, masih bisa doa anak yang soleh. Tapi kalau sudah akhirat nanti tak bisa lagi. Kapan akhirat datang? Kalau sudah kiamat, itu sudah the end, sudah tak ada lagi. Tapi ini masih ada di alam barzakh, betul? Masih ada dalam kubur. Ini kesempatan anak, kirim terus istighfar, kirim terus istighfar. Inilah yang diinginkan oleh seorang tua dan ibu kita. Bagaimana caranya? Mereka nanti bisa mengirimkan doa untuk ayah ibunya yang sedang berada di alam barzakh, menanti-nanti panjangnya hari kiamat. Iya benar. Nah, ini yang diinginkan semua orang tua. Coba tes orang tua. Pasti. Yang jenius ya, pasti itu dia minta. Nah, Ustaz, kalau misalnya mungkin yang menjadi untuk bisa merubah sebuah generasi, nah pasti juga seorang guru juga ya Ustaz ya. Nah, juga selain orang tua di rumah, karena juga kan sekolah pertama itu madrasah pertama dari rumah. Nah, terus kalau misalnya untuk di sekolah, nah ini juga untuk menjadi penyemangat untuk para dosen ya, merupakan seorang guru juga di tingkat universitas, juga guru-guru di
sekolah gitu dengan perkembangan generasi-generasi sekarang, apa gitu Ustaz ya mungkin yang harus diperbaiki atau juga mungkin sebagai penyemangat lah ya gitu untuk mendidik generasi-generasi sekarang ini Dia berkualitas dan berbobot. ya mungkin. Jadi sebuah kampus, sebuah lembaga pendidikan, dia harus menerima guru-guru yang berkualitas. Yang pertama akhlak dulu. Iya. Karena manusia anak itu yang harus diajarkan dulu akhlak, adab, sopan santun. Yang kedua kemandirian. Oke. Baru yang ketiga ilmu. Ilmu yang terakhir. Ya. Jadi sebuah universitas atau sebuah lembaga pendidikan itu harus menerima guru-guru yang berakhlakul karimah, yang bisa mendidik anak-anaknya, murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswinya, ya, menjadi orang-orang yang berakhlak karimah. Itu dulu. Oke. Baru kemudian nanti guru-guru itu mendidik anak muridnya atau mahasiswa-mahasiswinya kemandirian. Dia bisa bangun sendiri, Ya. mandi sendiri, dia bisa ke masjid bagi laki-laki sendiri, cari makan sendiri. Itu kemandirian ya, mandiri. Nah, jadi al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sekarang berapa banyak orang berilmu tidak punya adab, tidak punya akhlak. Benar sekali. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ustaz. Kalau orang punya ilmu tinggi tidak punya adab akhlak, hancur negeri ini. Iya, benar. Betul, saya bilang. Nah, itu yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Dia harus saring, harus mencari guru-guru yang berkualitas, ya, yang bisa mendidik anak-anak murid nanti menjadi generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau gurunya baik, muridnya biasa baik. Iya. Antum, maka itu antum kaifa ra'isukum. Apa artinya antum kaifa ra'isukum? Kalian bagaimana pemimpin kalian? Iya. Nah, itu dia penyemangat ya. Nah, mungkin ini yang pastinya juga karena waktu juga ya. Nah, karena sebenarnya kita buru-buru gitu. Nah, itu juga kita juga pengen tahu juga gitu ya. Nah, pastinya juga ini sebagai refleksi, apalagi juga di akhir tahun ini Ustaz ya. Nah, di mana juga ya Sumatera ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan juga khususnya Aceh, yang pastinya juga ini kita juga mendapatkan musibah, ujian. Nah, ini juga bagian dari muhasabah diri atau juga refleksi gitu ya, yang pastinya juga untuk hikmah apa gitu ya Ustaz ya, mungkin yang bisa kita petik gitu ya. Nah, dan pastinya juga apa yang harus kita lakukan gitu ya, pesan-pesan juga ini untuk ya, para pemimpin juga ya, para seluruh masyarakat juga. Nah, supaya juga insya Allah benar-benar kita selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari musibah gitu. Mungkin di akhir tahun ini ada pesan-pesan. Jadi sebenarnya musibah bencana yang terjadi di Aceh baru-baru ini ada 3 sifatnya. Yang pertama, dia bisa jadi ujian bagi orang-orang bertakwa, beriman. Bukankah kita naik kelas harus ujian? Iya, pasti. Tidak ada langsung gitu saya. Yang kedua, teguran. Teguran bagi mereka yang baik tapi bermaksiat. Dia sholat tapi berzina. Dia haji tapi korupsi. Ada begitu? Ada pasti. Allahu Akbar di masjid, Allahu Akbar di halaman sejadah, Allahu Akbar di musola, tapi di kantor, di lapangan nafsunya akbar. Itu teguran. Yang ketiga, hukuman. Hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang selalu melakukan maksiat, kezaliman, nggak pernah berbuat baik, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ingat, Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kami tidak akan azab mereka, tidak akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka kepada mereka selama mereka terus-menerus beristighfar, selama mereka terus-menerus mohon ampunan Allah. Maka itu bencana yang terjadi sekarang ini, yang pertama mengajak kita kembali bertaubat, kembali taat, kembali sujud, kembali ke masjid, kembali berzikir, kembali taat kepada orang tua, kembali berbakti kepada suami bagi yang istri. Lampu terang tiba-tiba mati, apa yang diucapkan? Astagfirullah. Lalu menyala? Alhamdulillah. Kalau enggak mati, enggak ada istighfar, enggak ada doa. Maka itu musibah yang diberikan oleh Allah itu dalam surah As-Sajdah ayat 21, wala nuzikannahu minal azabil adna duna azabi akbar la'allahum yarji'un. Kami datangkan musibah kecil kepada kalian banjir bandang
Kami datangkan musibah kecil kepada kalian longsor. Kami datangkan musibah kecil kepada kalian tsunami. Sebelum musibah besar kiamat, la'allahum yarji'un, agar mereka back to basic, agar mereka kembali sujud taat pada Allah. Itulah hikmah. Yang kedua, hikmahnya di sini kita, alhamdulillah, ubudiyah menginginkan bantuan luar biasa. Disinilah kita saling tolong menolong, ya. Disinilah ada rasa kebersamaan sesama umat Islam kita ini. Yang ketiga, terakhir, berbanyak doa dengan terjadinya musibah seperti ini. Jangan pernah berhenti doa, dimanapun, kapanpun, terus berdoa. Apalagi doa-doa orang-orang yang terzolimi, sangat mustajab. Orang-orang susah, sangat amat mustajab. Doa itu luar biasa itu. Liadul qadar ila doa, tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa-doa dari hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa. Makanya kalau kita doa berjamaah, satu dijabah, semua akan dijabah. Hebatnya doa berjamaah. Iya, nah itu dia pemirsa, ya pasti juga sekaligus untuk menjadi refleksi juga ya, muhasabah diri kita juga. Nah juga momennya juga pas ya, karena juga kalau bencana tsunami dulu juga di akhir tahun Ustaz ya. Nah dan pasti juga ini menjadi seperti Ustaz sampaikan tadi dari pesan-pesan beliau ya, yang pasti juga menjadi refleksi ya, cerminan dan juga renungan buat kita semuanya. Insya Allah juga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang pasti juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan pastinya juga sebelum kita tutup nih Ustaz ya, nah kita juga karena alhamdulillah nih ada Ustaz juga di sini di episode kali ini. Nah, kita juga minta ditutup dengan doa ya buat kita semuanya, keselamatan buat kita semuanya, dan tentunya juga untuk harapan untuk kedepannya di tahun 2026 nanti. Ya, mungkin kita bisa ditutup dengan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antar Rahmanur Rahim ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahmati kasihanilah seluruh penduduk Nagro Aceh Darussalam ya Allah. Kucurkanlah, hujanilah rumah tangga kami, rumah tangga seluruh penduduk Nagro Aceh Darussalam, sehingga rumah tangga kami dan rumah tangga mereka menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, damai bahagia selalu dunia akhirat. Al-Malikul Qudusus Salam, ya salam, salimna ya Allah, ya salam, salimna ya Rahman. Duhai Allah yang Maha Penyelamat, selamatkan ya Allah Nagro Aceh Darussalam. Selamatkan ya Allah Nagro Aceh Darussalam dari musibah bencana malapetaka ya Allah. Jangan uji kami di luar batas kemampuan kami. Sudah cukup dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Pada kesempatan ini kami mohon ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa rakyat kami ya Allah. Terimalah taubat para pemimpin kami, terimalah taubat rakyat Aceh semuanya ya Allah. Bagi rakyat Aceh yang belum dapat hidayah, berikanlah hidayah untuk mereka ya Allah. Dengan musibah banjir bandang yang menimpa Aceh ya Allah, berikanlah mereka hidayah agar mereka kembali kepadamu, kembali taat, kembali sujud, kembali berzikir ya Allah, kembali beristighfar ya Allah, kembali berbakti kepada orang tuanya, kembali berbakti kepada suaminya ya Allah. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar wa Takabbir, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar, Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basit wa Khabidul Rafi, Al-Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir, Al-Hakamul Adul Latiful Khabir Al-Azim, Ghafurul Syakurul Aliyul Kabir, Al-Hafidhul Muqitul Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqibul Mujibul Wasiyul Mujib. Istajib doa'ana ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abi ni'ama wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina, wa khususun umur Nagro Aceh Darussalam, wa khususun umur ubudiyah Aceh ya Allah, wa khususun umur ubudiyah Aceh ya Rahman. Allahumma nawwir Nagro Aceh Darussalam, Allahumma nawwir ubudiyah Aceh binuri hidayatika man nawarta arda, binuri syamsika wal qamarika abada abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik li ubudiyah Aceh ya Allah, Allahumma barik li ubudiyah Aceh ya Rahman, Allahumma barik li Nagro Aceh Darussalam ma damatis samawati wal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berkahilah Nagro Aceh Darussalam. Kami mohonlah Allah,
Lahirkanlah di kampus Ubudiyah ini generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ya Allah, bimbing terus kami ke jalan-Mu ya Allah. Kontrol kami, bina kami, remote kami ke jalan-Mu ya Allah. Agar kami tidak terjebak dengan dunia sesat ini ya Allah. Agar kami tidak terlena dengan hawa nafsu kami. Agar kami semuanya tidak terkecoh dengan godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, berkahilah kampung kami ini, negeri kami ini, rumah kami ini, Nanggroe Aceh Darussalam. Setelah ini ya Allah, jauhkanlah musibah bencana dari Nanggroe Aceh Darussalam. Berkahilah ya Allah, berikanlah kepada masyarakatnya rezeki yang banyak, halal, thayyib dan berkah. Wa in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu. Jika seandainya rizki kami ada di langit, turunkanlah di tahun 2025 ini ya Allah. Wa in kana rizquna fil ardi fakhrizu. Jika seandainya rizki kami ada di perut bumi, keluarkanlah di akhir tahun 2025 ini ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribuhu. Jika seandainya rizki kami jauh, dekatkanlah setelah ini. Wa in kana rizquna qalilan faqsiru. Jika seandainya rizki kami sedikit, perbanyakkanlah ya Allah. Kami mohon jangan pernah berikan kepada kami dan sekeluarga harta yang haram ya Allah. Jauhkanlah dari keluarga kami harta yang haram, tapi beri kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak, tapi harus halal, thayyib dan berkah, agar hidup kami tenang, damai, bahagia, sehat, sakinah, mawaddah, warahmah, damai, bahagia selalu dunia akhirat. Satukanlah masyarakat Aceh ya Allah. Setelah musibah bencana banjir bandang dan longsor ini ya Allah, tidak ada dusta di antara masyarakat Aceh. Satukan masyarakat Aceh untuk membangun kembali, menata kembali Nanggroe Aceh Darussalam ya Allah. Mohon ya Rahman ya Rahim, berkahilah tanah yang ada di Aceh ini ya Allah. Berkahilah tanaman-tanaman yang ada di Aceh ini ya Allah. Berkahilah seluruh apapun yang ada di Aceh ini ya Allah. Mohon ya Allah, dengan keberkahan ini insya Allah kami semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin taat, semakin sujud kepadamu ya Allah. Jaga iman kami ya Allah, agar kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kabulkan cita-cita kami, hajat kami sebelum ajal menjemput kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pemirsa, nah akhirnya kita juga sampai di penghujung untuk Wibi Podcast Membangun Aceh kali ini ya. Pastinya juga dengan tema kita refleksi akhir tahun 2025 untuk UI dan juga untuk kita semuanya ya, yang pastinya juga supaya juga insya Allah kita juga bisa lebih sukses lagi, baik lagi, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah di tahun depan. Ustaz, terima kasih banyak untuk kehadirannya kali ini ya, insya Allah juga pastinya juga bermanfaat buat pemirsa di rumah. Pemirsa, kita pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.